adik-adik ya, kita jumpa lagi di Kyakega Kids. Kita mau dengerin firman Tuhan lagi hari ini adik-adik. Jangan bosan-bosan ya dengerin firman Tuhan. Ya, mungkin adik-adik masih ingat cerita minggu lalu tentang berkat Allah kepada Yakub ya adik-adik. Jadi Yakub mendapatkan berkat dari ayahnya sebagai anak sulung, padahal anak sulungnya itu Esau. Nah, hari ini kakak mau melanjutkan ceritanya, tapi sebelum kakak melanjutin ceritanya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, minggu ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang bukakan setiap hati kami, setiap telinga kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa dengar-dengaran, senantiasa mau untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, kakak mau lanjutin ceritanya. Nah, jadi seudah Bapak Ishak memberkati Yakub waktu itu dengan berkat sulung, Esaunya marah akhirnya adik-adik. Dia marah, berencana mau membunuh Yakub nanti ketika Bapak Ishak sudah mati. Bapak Ishak sudah meninggal, Esau sudah berencana nih. Pokoknya kalau Bapak Ishak meninggal, Yakub akan aku bunuh katanya. Karena apa? Karena dia sangat benci kepada Yakub adik-adik. Ya, yuk kita mau saksikan dulu nih videonya ya adik-adik. Ya, ini adalah rumah dari Bapak Ishak. Adik-adik, waktu itu Bapak Ishak sudah tua dan dia sudah memberkati Yakub dengan hak kesulungannya itu, berkat kesulungan, sehingga membuat Esau itu sangat marah dan murka, berniat untuk membunuh Yakub adiknya. Nah, ibunya Ribka mengetahui niat dari Esau itu, sehingga dia menasihati Yakub untuk pergi meninggalkan rumah Bapak Ishak dan pergi kepada saudara dari ibunya, yaitu pamannya, namanya Paman Laban, supaya Yakub bisa pergi dulu sampai amarah dari saudaranya Esau surut, sampai Esaunya sudah melupakan perihal berkat kesulungan itu adik-adik. Jadi Yakub diminta untuk pergi dulu sementara waktu. Nah, kemudian Ibu Ribka juga mendatangi Bapak Ishak ya. Dia mau curhat kepada Bapak Ishak bahwa jadi Esau itu mempunyai istri orang Kanaan, dan kalau orang Kanaan itu kan tidak percaya kepada Tuhan, sehingga dia mengeluh dan berharap supaya Yakub tidak menikah dengan orang Kanaan, tetapi dengan sanak saudaranya. Jadi perempuan dari tempat Bapak Laban ya, tempat saudaranya Ibu Ribka. Dan Bapak Ishak pun menyetujui perihal hal ini supaya tidak menikah dengan orang Kanaan untuk Yakub. Nah, kemudian Bapak Ishak mau memanggil Yakub juga. Dia sebelum Yakub pergi, dia mau memberikan pesan juga kepada Yakub ya. Nah, dia meminta Yakub bersiaplah pergi kepada Aram, ke rumah Betuel, dan di sana mengambil istri dari anak Laban, saudara ibunya. Semoga Allah memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Yakub pun akhirnya pergi meninggalkan rumah ayahnya sendirian ya. Dia perginya adik-adik nggak ditemani siapa-siapa, dan dia juga nggak membawa apa-apa. Tuh lihat adik-adik, dia pergi sendiri ke Padan Aram. Nah, ini Padan Aram adik-adik. Dia berjalan jauh menuju ke Tanah Haran ya tadi ya. Kemudian di sini hari sudah mulai malam. Nah, ini sudah saatnya Yakub untuk beristirahat adik-adik. Dia mencari tempat untuk bermalam. Ya, di situ dia menemukan sebuah batu dan dia tidur meletakkan kepalanya di atas batu itu. Nah, tiba-tiba ia bermimpi bahwa ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit adik-adik. Jadi ada tangga tinggi yang sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah. Di sini gambarnya nggak muncul sih malaikat-malaikatnya ya, tapi seharusnya ada malaikat-malaikat Allah yang turun naik tangga itu.
Kemudian berfirmanlah Tuhan di situ adik-adik. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di situ Yakub bangun, wah dia kaget ya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyat tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah, pintu gerbang sorga. Nah, pagi-paginya Yakub bangun, dia mengambil batu yang dipakainya buat alas kepalanya tadinya, dan mendirikan itu menjadi teguh dan menuang minyak di atasnya. Ya, menamai tempat itu Betel. Sebelumnya itu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, dia berjanji, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, di sini jadi mulailah adanya persembahan persepuluhan adik-adik. Kemudian Yakub pun melanjutkan perjalanannya ke Haran ya, ke rumah pamannya, paman Laban adik-adik. Ya kan ya videonya adik-adik, cerita tentang Yakub yang akhirnya melarikan diri kepada pamannya Laban ya adik-adik. Jadi waktu itu kan Esau sudah sangat marah pada Yakub karena dia merebut berkat yang harusnya menjadi milik Esau, sehingga akhirnya Yakub harus pergi. Nah, di perjalanan itu dia mendapatkan mimpi adik-adik. Di sini siapa adik-adik yang nggak pernah mimpi? Coba mimpi, misalkan mimpi dapat hadiah atau mimpi buruk, misalkan dikejar-kejar anjing, misalkan seperti itu adik-adik ya. Nah, sama. Jadi waktu zaman dulu juga di perjanjian lama itu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mendapatkan mimpi adik-adik. Ayo, siapa saja kira-kira? Yang pertama itu Bapak Adam adik-adik. Bapak Adam dia waktu dia tertidur nyenyak, waktu itu Allah mengambil rusuknya dan menciptakan Ibu Hawa ya, waktu itu Adam. Kemudian Abraham juga pernah adik-adik. Abraham tidur nyenyak, lalu Allah memberikan penglihatan dan menubuatkan tentang keturunannya. Kemudian yang ini Yakub ya adik-adik. Yakub tidur, ya mimpi bertemu dengan Allah. Terus ada juga kisah Yusuf adik-adik. Yusuf bermimpi, dan dalam mimpinya itu Allah menyatakan apa yang akan terjadi di masa depannya. Jadi banyak adik-adik ya mimpi-mimpi, terutama di kitab perjanjian lama adik-adik. Nah, terus selain Allah berbicara lewat mimpi, apalagi yang terjadi adik-adik? Ada tangga adik-adik. Di sini diceritakan bahwa ada tangga yang sampai ke langit ya. Jadi tangga yang sampai ke langit ini menunjukkan cita-cita adik-adik, cita-cita manusia. Di sini siapa sih adik-adik yang punya cita-cita tinggi? Ada yang mau jadi presiden, ada yang misalkan mau jadi pemain sepak bola, ada yang mau jadi bintang film misalkan. Nah, sama waktu itu manusia zaman dulu, waktu itu zaman Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub punya cita-cita juga adik-adik semua. Bahkan waktu itu salah satu cita-cita manusia apa adik-adik? Pengen sampai ke langit, pengen menemui Allah mungkin ya. Mereka mendirikan apa waktu itu? Menara Babel adik-adik. Mendirikan Menara Babel udah tinggi, tapi akhirnya tidak sampai ke langit adik-adik, karena Allah sudah mengacaukan bahasa mereka ya. Itu karena Menara Babel itu merupakan lambang keangkuhan, lambang bahwa manusia sudah merasa hebat, dia merasa bisa mencapai Allah, bisa mencapai langit. Nah, di mimpi Yakub tadi itu ada tangga ke langit adik-adik. Nah, ini tangga ke langit ini, bahwa itu semakin tinggi tangga itu berfungsi untuk naik ya adik-adik, untuk kita bisa mencapai level berikutnya, untuk kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik adik-adik. Nah, sama. Jadi tangga di sini merupakan sebuah tanda bahwa apa adik-adik? Bahwa keinginan
manusia untuk bertemu dengan Allah itu bukan cita-cita aja, ya, bukan cuma aduh bayang-bayang aja, nggak mungkin kita bisa ketemu Allah, bahwa Allah itu bisa memberikan tangga, tapi tangganya bukan buatan manusia, tetapi apa? Allah lah yang menyediakannya adik-adik. Dia yang membuka jalan, memberikan tangga kepada kita agar kita sebagai manusia bisa bersekutu, bisa bertemu dengan Allah. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara apa? Allah memilih kepada siapa yang menyatakan diri dan mengadakan perjanjian. Ya, salah satunya mengadakan perjanjian dengan Bapak Yakub ini adik-adik. Ya, perjanjiannya apa adik-adik? Ya, perjanjiannya itu ada 3 adik-adik ya. Waktu itu Bapak Yakub di mimpi itu dia apa? Ada 3 yang dia inginkan permintaannya, yaitu yang pertama, Allah menyertai dan melindungi dia di jalan yang ia tempuh. Jadi waktu itu kan adik-adik lihat sendiri tadi ya, dia berjalan di padang Aram sendirian adik-adik, nggak bawa apa-apa, nggak bawa makanan, nggak bawa ransel. Nah, yang pertama Yakub, Allah dia meminta supaya Allah bisa menyertai dan melindungi dia sampai ke tempat tujuannya, sampai ke rumah Bapak Laban, sampai ke Haran. Kemudian yang kedua, bukan cuma menyertai dan melindungi, Yakub meminta apa? Allah menyediakan segala yang ia butuhkan, menyediakan pakaiannya, menyediakan makanannya selama dia di perjalanan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah menuntunnya sampai kembali lagi dengan selamat ke rumah ayahnya, adik-adik. Jadi waktu itu kan Ibu Ribka bilang supaya pergi dulu ke Bapak Laban. Kemudian nanti sesudah Esaunya reda marahnya, dia bisa kembali ke rumah ayahnya. Makanya Yakub meminta supaya Allah bisa menuntun dia kembali ke rumah ayahnya, ke rumah Bapak Ishak, adik-adik ya. Nah, tapi selain dari permintaan Yakub itu juga dia bernasar adik-adik. Jadi nasar ini adalah suatu janji yang dia utarakan kepada Allah. Dia pengen ini, maka dia berjanji akan ini, sama seperti adik-adik. Adik-adik misalkan mau minta diberiin sepeda, nah adik-adik berjanji mau rajin belajar misalkan. Nah, sama ini waktu itu Yakub juga bernasar, dia berjanji kepada Allah supaya apa? Supaya Allah bisa mengabulkan permintaan dari Yakub. Nah, janjinya Yakub ada 3 juga adik-adik. Yang pertama apa? Tuhan akan menjadi Allahnya. Nah, Tuhan menjadi Allahnya itu berarti apa? Ia hanya akan beribadah kepada Allah saja. Jadi dia tidak akan menyembah dewa-dewa lain, adik-adik, tidak menyembah patung-patung berhala, tetapi dia hanya menyembah kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, batu tugu peringatan yang ia dirikan akan menjadi rumah Allah. Jadi tadi batu yang tempat dia tidur itu, yang dipakai buat tempat menaruh kepalanya, akan menjadi rumah Allah. Dia akan membangun tempat ibadah di tempat itu adik-adik. Jadi itu cita-citanya, itu janjinya Yakub kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dari segala sesuatu yang Allah berikan, Yakub akan memberikan persepuluhan. Nah, ini adalah tanda ketundukan dan pengabdiannya kepada Allah. Sebagaimana, jadi kita memberikan persembahan kepada Allah berupa persepuluhan. Jadi 1/10 dari hasilnya, dari hasil panennya, dari hasil ternaknya, itu dipersembahkan, diberikan kepada Allah oleh Yakub. Itu janji Yakub kepada Allah ya. Makanya sampai sekarang kita masih berlaku juga persembahan persepuluhan. Jadi kita khususnya untuk yang sudah bekerja, yang sudah mempunyai penghasilan, kita memberikan 1/10-nya kepada Tuhan ya, seperti Yakub memberikan 1/10 kepada Allah adik-adik. Ya, itu cerita hari ini. Jadi bagaimana Bapak Yakub ini, dia merupakan seorang yang memegang janji Tuhan ya, janji dari Bapak Abraham, Bapak Ishak sampai kepada Bapak Yakub. Dia memegang janji Tuhan menjadi negara yang besar ya adik-adik. Janjinya itu jadi sekarang terwujud melalui adanya negara Israel. Nah, Yakub juga kalau kalian baca di kisah-kisah selanjutnya, nama Yakub itu diganti jadi Israel. Dia akhirnya menjadi satu bangsa yang besar adik-adik. Allah memenuhi janjinya kepada Yakub. Nah, siapa yang hari ini mau juga dipenuhi janjinya oleh Allah? Pasti semua mau kan adik-adik? Nah, oleh karena itu, kalau kita mau permintaan kita dipenuhi oleh Allah, kita juga harus apa? Harus seperti Yakub tadi. Kita harus berjanji untuk apa? Menjadikan Tuhan sebagai Allah kita satu-satunya. Kita harus taat kepada Tuhan.
kita harus rajin ke gereja ya. Kita nggak boleh jadi anak yang nakal. Kemudian yang kedua apa? Tadi ada tugu peringatan. Nah, tugu peringatan itu sama seperti kita, supaya kita selalu mengingat bahwa kita sebagai anak Allah, kita harus berjanji untuk tetap taat dan tetap memegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Dan juga yang ketiga, kita juga memberikan persembahan. Kita selain memberikan persembahan dalam bentuk uang, kita memberikan persembahan diri kita. Kita melayani di gereja, kita menolong teman kita. Nah, itu bentuk pelayanan yang bisa kita berikan adik-adik. Oke, ya mungkin itu yang bisa kita belajar dari kisah Yakub hari ini adik-adik. Yuk kita sekarang mau baca ayat hafalannya ya adik-adik. Ayat hafalannya di kitab Amsal 1 ayat 33 adik-adik. Yuk kita buka kitabnya. Amsal 1 ayat 33 ya, nggak terlalu panjang adik-adik. Udah dapat semuanya? Kita baca bareng-bareng ya. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka adik-adik ya. Jadi ayat hafalannya pendek, bisa dihafalin ya adik-adik. Amsal 1 ayat 33. Jadi siapa yang dengar-dengaran akan dengan perkataan Tuhan, sama seperti Bapak Yakub tadi, ia akan tinggal dengan aman. Dia akan dilindungi dari segala malapetaka, dan perjalanannya sama seperti Yakub tadi, perjalanannya dibuat berhasil, baik perjalanan pergi maupun perjalanan kembali ke rumah ayahnya, yaitu Ishak. Yuk adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa ya. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, bahwa janji-Mu akan selalu Engkau tepati Tuhan, bagi kehidupan kami, bagi masa depan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa dengar-dengaran, untuk senantiasa taat Tuhan, dalam setiap yang kami lakukan, dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Biarlah Engkau yang turut campur tangan dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, minggu depan jangan lupa hafalin ayat hafalannya, diisi juga ya absensinya adik-adik. Dan sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap sehat, tetap jaga jarak. Semoga kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Dah.